saya Irwan Nokas. Di sini kami dari kelompok 3 mendapatkan suatu tugas yang dimana menjelaskan gaya mengajar atau peran guru sebagai authority or lecture style, demonstrator or coach style, dan fasilitator or activity style. Nah, di sini ada 3 hal yang berkaitan dengan gaya mengajar atau peran guru dalam suatu kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang authority or lecture style, dan teman-teman saya akan menjelaskan yang 2 hal berikut, yang dimana demonstrator or coach style dan fasilitator or activity style. Di yang pertama, authority or lecture style ini adalah gaya mengajar yang berfokus pada guru yang menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa melalui ceramah. Nah, gaya belajar ini siswa atau dalam kelas itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru melalui ceramah. Nah, ceramah yang dimaksud itu adalah guru menyampaikan materi tersebut tanpa memberikan ruang untuk bertanya begitu. Dan di sini ceramah atau yang sering dipakai oleh guru membuat ini adalah satu metode yang dimana siswa dilatih untuk gaya menangkap atau bagaimana siswa harus fokus dalam apa yang disampaikan oleh guru tersebut melalui metode atau gaya belajar authority or lecture style. Nah, karakter atau gaya mengajar yang ceramah atau otoriter itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, seperti guru sebagai pusat pembawaan materi tersebut, dan penyampaian informasi satu arah, penekanan pada hafalan, disiplin yang ketat, dan kurang kesempatan untuk partisipasi siswa. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang guru sebagai pusat. Nah, guru sebagai pusat, guru mengendalikan seluruh proses pembelajaran, menentukan isi materi, metode pengajaran, dan kecepatan pembelajaran. Nah, di sini guru yang mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Artinya, guru yang menyesuaikan ruangan pembelajaran tersebut dengan metode pembelajaran yang sudah disiapkan, dan dengan hal ini guru menyampaikan dengan secara cepat sehingga materi dan metode pembelajaran yang sudah disiapkan bisa dimengerti oleh siswa. Yang berikut, penyampaian informasi satu arah. Nah, penyampaian informasi satu arah ini, guru berbicara sebagai besar waktu, sementara siswa mendengarkan interaksi terbatas pada pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh guru. Jadi guru berbicara sebagian besar waktu. Nah, yang dimaksud guru berbicara sebagian besar waktu itu, guru akan menguasai ruangan itu, dan siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang berikut itu penekanan pada hafalan. Nah, pembelajaran ini atau penekanan pada hafalan seringkali berfokus pada menghafal fakta dan informasi tanpa menekankan pemahaman konseptual yang mendalam. Nah, di sini siswa ditekankan untuk menghafal apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang berikut itu disiplin yang ketat. Kelas biasanya terstruktur dengan ketat, dengan aturan dan disiplin yang ditegakkan secara tegas oleh guru. Nah, di sini guru dengan ketat mengatur disiplin dalam suatu kelas itu, yang dimana kalau kita melihat dalam penyampaian guru dalam suatu kelas, di situ guru akan mengatur kelas itu sehingga disiplin dan saat pembelajaran dimulai bisa teratur dengan baik. Dan yang berikut, kurang kesempatan untuk partisipasi siswa. Nah, siswa memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran
mengeksplorasi ide mereka sendiri atau berkolaborasi dengan teman sebelah. Nah, di sini kurang kesempatan untuk partisipasi siswa, yang dimana dengan metode belajar dengan ceramah yang dimana tidak memberikan ruang kepada siswa, di situ kesempatan siswa untuk bertanya, menanggapi itu ruangannya tidak, artinya semuanya itu diberikan. Dan contoh kayak mengajar guru yang otoriter atau yang ceramah itu, seperti seorang guru sejarah yang sedang menjelaskan tentang Perang Dunia II. Guru tersebut berdiri di depan kelas dan menyampaikan informasi secara kronologi menggunakan peta dan berbagai gambar pendukung. Guru tersebut berbicara selama sebagian besar waktu, dan kadang guru akan mengajukan pertanyaan seperti siapa yang tahu siapa pemimpin Jerman pada saat itu. Nah, di situ siswa terutama mendengarkan dan mencatat informasi yang diberikan. Nah, gaya mengajar yang otoriter dan ceramah, tidak ada diskusi kelompok, presentasi siswa atau aktivitas interaksi lainnya. Dan dalam gaya mengajar ini, penilaian mungkin berupa ujian tertulis yang menguji seberapa banyak siswa mengingat fakta-fakta yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, gaya mengajar ini siswa terutama hanya mendengar dan mencatat apa yang sudah guru berikan tersebut. Nah, untuk menguji kemampuan siswa dalam mengajar ini, guru mungkin akan memberikan ujian yang tertulis untuk menguji seberapa siswa mengingat fakta-fakta yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dengan ujian tertulis ini, guru dapat menilai dan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut dengan hanya menjelaskan tentang secara otoriter atau ceramah ini. Nah, dengan cara ini guru dapat mengetahui siswa mana yang akan memahami apa yang sudah disampaikan dan materi-materi yang guru menyampaikan tersebut. Mungkin hanya ini dan sekian dari penjelasan tentang authority or lecture style yang sering kita temukan dalam ruang belajar kita. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, saya Absenoma Ineke Uli akan menjelaskan tentang demonstrator or coach style. Ini adalah gaya pengajar demonstrator atau yang sering disebut juga coaching style. Adalah sebuah pendekatan pedagogis yang menekankan pada pembelajaran melalui demonstrasi langsung dan bimbingan individu atau kelompok guru. Dalam hal ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi secara pasif, melainkan bertindak sebagai model dan fasilitator pembelajaran aktif bagi siswa. Proses pembelajaran berpusat pada praktik, pengamatan, dan umpan balik yang konstruktif untuk membangun pemahaman dan penguasaan keterampilan atau konsep yang diajarkan. Nah, ada 4 aspek kunci demonstrator atau coaching style yang perlu diterapkan oleh guru, yaitu yang pertama, demonstrasi yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, pembimbingan atau coaching yang personal. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan partisipatif. Yang keempat, umpan balik dan revisi. Nah, saya akan memberikan penjelasan dari tiap-tiap poin di atas. Yang pertama, demonstrasi yang jelas dan terstruktur adalah tahap awal, dan dalam gaya ini demonstrasi yang jelas dan terstruktur dapat keterampilan. Nah, proses atau konsep yang akan dipelajari. Demonstrasi ini harus mudah dipahami dan diikuti oleh siswa, guru, dan perlu mempertimbangkan berbagai metode demonstrasi seperti demonstrasi fisik dan demonstrasi visual dan demonstrasi simbolik.
Nah, jadi demonstrasi fisik itu guru menunjukkan secara langsung bagaimana melakukan suatu tugas, misalnya dalam pelajaran seni atau keterampilan olahraga. Nah, sedangkan demonstrasi visual, guru menggunakan media visual seperti video, gambar, dan diagram untuk menjelaskan proses atau konsep. Nah, yang terakhir demonstrasi simbolik adalah guru menggunakan model simulasi atau analogi untuk memperjelas konsep yang abstrak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pembimbingan atau coaching yang personal. Setelah demonstrasi, guru berperan sebagai pelatih atau coach yang memberikan bimbingan dan dukungannya individu atau kelompok kepada siswa. Pembimbingan ini bersifat personal, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa dan guru yang dapat. Yang pertama adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang spesifik dan rinci, baik berupa pikiran maupun saran perbaikan. Umpan balik ini harus difokuskan pada proses dan hasil kerja siswa, bukan hanya pada nilai akhir. Nah, yang kedua, menyediakan dukungan emosional. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bereksperimen, membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan mereka. Nah, yang ketiga, menyesuaikan pendekatan. Guru harus mampu menyesuaikan pendekatan sebagai bimbingannya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Baik, saya atas nama Efri Mbutidalomo akan melanjutkan pembahasan aspek-aspek kunci demonstrator, poin ketiga dan keempat. 3. Pembelajaran aktif dan partisipatif. Gaya ini menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi juga mempraktikkan, bereksperimen, dan memecahkan masalah. Aktivitas pembelajaran dapat berupa praktik mandiri. Siswa mempraktikkan keterampilan atau konsep yang telah didemonstrasikan secara mandiri. Kerja kelompok. Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Pemecahan masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi dan yang dipelajari. Keempat, umpan balik dan revisi. Proses umpan balik dan revisi merupakan siklus berkelanjutan dalam gaya ini. Setelah siswa mempraktikkan keterampilan atau konsep, guru memberikan umpan balik dan siswa melakukan revisi berdasarkan umpan balik tersebut. Siklus ini diulang sehingga siswa mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan. Keunggulan demonstrator atau coaching style meningkatkan pemahaman konseptual dan prosedural, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Keterbatasan demonstrator atau coaching style membutuhkan waktu dan persiapan yang telah banyak. Guru perlu mempersiapkan demonstrasi dan materi pembelajaran dengan teliti. Membutuhkan kelas yang berukuran relatif kecil. Gaya ini lebih efektif dalam kelas kecil, di mana guru dapat memberikan bimbingan personal kepada setiap siswa. Tidak semua materi pelajaran cocok. Gaya ini mungkin kurang efektif untuk materi pembelajaran yang bersifat teoritis atau abstrak. Oke baik, saya Hendrik Kusumbu Kawajawa menjelaskan
ciri-ciri, keuntungan, kelemahan, dan contoh demonstrator workshop style. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri ada 4 poin. Yang pertama, guru aktif menunjukkan atau mendemonstrasikan materi. Poin yang kedua, siswa meniru dan kemudian mencoba sendiri dengan bimbingan. Poin yang ketiga, interaksi dua arah lebih banyak dibandingkan gaya ceramah. Poin yang keempat, cocok untuk pembelajaran, keterampilan, dan praktik. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan ini ada 3 poin. Poin yang pertama, siswa lebih terlihat dan dapat melihat langsung contoh konkret. Poin yang kedua, meningkatkan pemahaman melalui praktik langsung. Poin yang ketiga, efektif untuk mata pelajaran yang memerlukan teknik atau keterampilan. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan ada 3 poin juga. Poin yang pertama, memerlukan waktu lebih lama. Poin yang kedua, sulit dilakukan dalam kelas besar. Poin yang ketiga, siswa yang lambat bisa tertinggal jika guru tidak cukup sabar. Di sini ada contohnya. Contohnya, guru olahraga menunjukkan teknik dasar bermain sepak bola seperti menggiring bola dan menendang bola. Siswa dapat mengamati, mencoba, dan mempraktikkan teknik yang lebih demonstrasikan oleh guru. Ini adalah contoh demonstrator workshop style. Sebelum perkenalkan, nama saya Alvin Diagus Balaka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin ketiga, fasilitator or activity style. Gaya mengajar fasilitator atau juga dikenal sebagai activity style adalah pendekatan pedagogis yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator atau bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Guru memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan sumber daya, aktivitas, dan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa dapat membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri secara aktif dan kolaboratif. Fokus utama bukan pada penyampaian informasi secara satu arah, melainkan pada penemuan, eksplorasi, dan konstruksi pengetahuan oleh siswa. Yang berikut karakteristik fasilitator atau activity style. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengeksplorasi ide, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai aktivitas. Guru bertindak sebagai pemandu dan pendukung, bukan sebagai pengontrol utama pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran yang beragam. Gaya ini menggunakan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Aktivitas ini bisa berupa diskusi kelompok, proyek berbasis masalah atau problem based learning, simulasi dan permainan peran, presentasi dan diskusi kelas, studi kasus, penelitian, dan penyelidikan. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kolaboratif. Gaya ini menekankan pada kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bertukar ide, berbagi pengetahuan, dan saling membantu. Peran guru sebagai fasilitator. Peran guru dalam gaya ini adalah memfasilitasi pembelajaran, bukan mendominasinya. Guru sebagai memandu diskusi, memberikan dukungan dan bimbingan, menyediakan sumber daya, memfasilitasi kolaborasi, menilai pembelajaran. Yang berikut, penilaian otentik. Penilaian dalam gaya ini seringkali berupa penilaian otentik, yang penilaian kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata.
Contoh penilaian otentik meliputi presentasi, proyek, portofolio, dan demonstrasi keterampilan. Salam, perkenalkan nama saya Kristo Cornelis Tanhi, NIM 103-2023-0074. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari poin ketiga, yaitu 1. Keunggulan fasilitator atau aktivis style. 1. Meningkatkan pemahaman konseptual yang mendalam. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 3. Meningkatkan keterampilan kolaborasi. 4. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 5. Menyiapkan siswa untuk mempelajari seumur hidup. 2. Keterbatasan fasilitator atau aktivis style. 1. Membutuhkan persiapan yang matang. 2. Membutuhkan manajemen kelas yang efektif. 3. Tidak semua materi pelajaran. 4. Membutuhkan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, contoh, guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk memberikan laporan tentang lingkungan hidup. Siswa bekerja dalam kelompok, mencari informasi, menganalisis data, dan membuat laporan. Guru memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan menjawab pertanyaan siswa. Terakhir, kesimpulan umum. Ketiga gaya mengajar memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan gaya mengajar yang tepat sangat tergantung pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Kombinasi dari berbagai gaya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan efektif bagi siswa.